Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa Habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah karena tidak ada kata yang layak dan patut kita ucapkan dalam kehidupan ini kecuali itu dalam bentuk syukur kita kepada Allah. Karena di setiap nikmat yang Allah curahkan, terkadang ada saatnya kita memang sadar dan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun di sisi lain terkadang kita lupa bahwasanya diminta ataupun tidak diminta, nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu tercurahkan. Dan pada saat seperti itu, terkadang kita berada pada suatu kegiatan yang mana kegiatan tersebut adalah bentuk maksiat kepada Allah. Namun karena rahman dan rahimnya Allah, Allah masih mencurahkan nikmat tersebut kepada kita. Kemudian salawat dan salam selalu kita doakan mudah-mudahan tercurahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk judul kita pada malam hari ini diberikan yaitu terkait dengan bagaimana berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya. Maka apabila kita lihat terhadap judul ini, mungkin ayat yang ingin kami sampaikan ini sedikit agak jauh mungkin. Namun pembahasan tidak akan terlalu jauh dari apa yang diberikan melalui judul tersebut, yaitu di dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Maka di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini Allah kembali memanggil kita, Allah kembali menyuruh kita dengan panggilan yang sangat luar biasa. Dan itu tidak sembarangan orang saja yang dipanggil dengan panggilan yang demikian, yang mana artinya adalah hai orang-orang yang beriman. Sama dengan puasa yang kita lakukan pada bulan ini yang disebut dengan bulan Ramadan, Allah memanggil orang-orang yang untuk melaksanakan ibadah Ramadan tersebut dengan panggilan orang-orang yang beriman. Artinya kalau memang tidak ada keimanan di dalam diri, maka tidak takarajukan puasa itu dah. Jadi sian mengarajukan puasa adalah orang-orang yang beriman. Apakah keimanannya itu berada pada tingkatan tertinggi dalam hatinya ataupun dalam dirinya, ataupun keimanan tersebut berada pada titik rendahnya. Tapi ketika Allah yang sudah menggerakkan orang tersebut, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, maka secara otomatis keimanan yang ada di dalam diri yang sudah Allah berikan kepada kita, tergerak dia sehingga terlaksana apa yang Allah maksudkan dari perintah tersebut.
Nah, di dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini Allah juga memanggil dengan panggilan yang demikian. Allah seru kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Anan Allah panggil kepada orang-orang nan beriman nan pertama, qu anfusakum, jagalah dirimu. Artinya apa? Jagalah terhadap dirimu. Apakah penjagaan itu untuk dirimu di dunia ataupun nanti ketika engkau sudah berada di alam akhirat? Jadi kalau untuk dunia cara menjaga diri tadi baamu dino. Tentu berbagai macam cara lakukan supaya tubuh kita aku terjaga. Dari yange wa ambil payung supaya ndak kangean badanku. Dari dingin wa pakaikan jaket supaya ndak menggigil tulangku. Gigi nan nampak kuning mulai digosok tu menjaga gigiku tetap putih. Seluruh anggota tubuh kita yang ada ini tentu kita jaga dengan cara yang terbaik. Itu adalah untuk kehidupan dunianya. Nah, untuk kehidupan akhiratnya bawa cara menjaganya tentu dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Anan Allah perintahkan berbagai macam sudah Allah wajibkan. Di antaranya tu di bulan kini 2 saja dulu. Yang pertama adalah puasanya, yang kedua adalah salatnya. Akinilah malam kabarapa? 8 balih, 7 balih. 7 balih hari Selasa basuh suku ya. Ada yang 7 balih, ada yang 8 balih. Yo. Ada nan 7 balih, ada nan 8 balih. Berarti nan 8 balih malamnya berarti 7 balih hari na berpuasa. Yang lah didapatkannya dari 7 balih hari tadi. Lah 7 balih harinya melaksanakan ibadah Ramadan dengan berpuasa. Nan dari 7 balih hari tadi ataupun 6 balih hari tadi, nan lah kita dapatkan dari puasa kita tadi. Anan Rasulullah berikan jaminan kepada orang nan sabana-bana puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Itu man shoma baru tuh. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan dalam riwayat yang lain disampaikan wa ma ta'akhkhar. Artinya sianan bapuaso, sianan qiyam, qiyam melaksanakan segala sesuatu ibadah sunnah lainnya di samping ibadah yang wajib. Ibadah sunnah no tadi tarawih insyaallah yang akan kita kerajukan. Tapi banyak di antara kita nan salah faham dan salah kaprah. Sudah solat berjamaah Isya, anan terjadi duduk-duduk taman nuang swanta. Salat sunnah ba'diyah ndak takarajukan laido. Padahal keutamaan salat sunnah ba'diyah itu lebih besar daripada salat sunnah tarawih tu. Batu karena lah ditentukan. Itu kan salat sunnah rawatib itu. Dan itu lebih bernilai. Kalau seandainya kita tingkatkan dia dari segi nilainya, lebih bernilai dia kalau seandainya kita tingkatkan daripada ibadah-ibadah salat sunnah tarawih. Yang kebanyakan kita di musaji, di musala, di luar sinan tu maaf. Itu ketikalah sudah sembahyang berjamaah, salat berjamaah, manga jemaahnya langsung tasanda, mohon maaf Pak, mohon maaf Mak. Langsung tasanda no kadin dia ngudai kuah taparangah. Batu mencari, mohon maaf Pak. Jangan tersinggung pula Pak. Mak. Cuma kita salah kita dalam mendefinisikan ibadah itu bagaimana itu. Artinya hakikat dari ibadah yang kita lakukan itu sebenarnya bagaimana? Galak ama-ama. Cuma itu ya kalau di sini alhamdulillah nanambo calia. Layu salat berjamaah sadono.
Lain wak salat sunah ba'diyah sadono gitu ah. Itu nak pencitraan terima memang yo ternyata tu ambo celiat tadi gitu. Cuma ketika kita lihat ke tempat yang lain orang melaksanakan yang demikian, itu sebenarnya kita harus memahami dulu dari hakikat dari ibadah itu sebenarnya bagaimana dia posisinya, bagaimana kedudukannya. Kini dan awak bahas wajib saja dulu. Salat sudah Allah wajibkan kepada kita, maka pertanyaannya, salat itu bagaimana terhadap diri kita? Puasa sudah Allah wajibkan 7 balik hari wak manahan haus dan lapar, mulai min tulu'il fajri hat ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, iyalah tatahan nafasu tu. Itu penjagaan terhadap nafsu kita di dunia saja dulu. Makanya Allah sampaikan, qu anfusakum, jagalah dirimu. Nanti anak-anaknya insyaallah setelah ini, qu anfusakum, insyaallah jaga dirimu termasuk nafsumu. Kini mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari untuk sehari ko sajalah dulu ah. Tak usah 7 balik hari ke belakang wak bahas. Yang harus kita fahami, sehari ko saja kita berpuasa, ba'a makna puasa itu kita lakukan. Apa hakikat puasa yang kita laksanakan dalam sehari ko? Iyo sabana-bana kitalah melaksanakan ibadah itu imsak anil muftirat atau imsak nafsi anil muftirat. Mencegah diri atau mencegah diri kita, nafsu kita ini dari segala yang membatalkan. Kini kalau dicaliak mak di masih tampik no. Tu mulai dari jam 5:05 sampai jam 6:00 salat asyar. Lah sudah orang salat asar tadi itu ba'a kejadiannya. Tentu kita bisa mencaliak. Pagi sampai jam 4 luar biasa kita menahan nafsu kita itu. Tapi kalaulah sudah waktu asar, itu nafsu itu tidak tertahan lah itu. Batu di ma tampe pabukuan nan paling ramah kini ko. Di ma tampe orang menjual takjil nan paling rami kini ko. Itu nafsu kama baru tu mak, nafsu kasiko baru tu ah. Nafsu kaparui saja untuk sehari ini kita tak bisa itu mengendalikannya. Taruhlah di tampik wanda ado, tapi di luar sana banyak kita lihat. Caliaklah tampik orang menjual pembukuan tu sangatlah karami sasa awak jalan tu. Ananda caliak dewa ketika di situ. Kalau nak manen tiang plastik dengan isi yang banyak, kurang sensasi rasanya. Kalau kecil sekantong plastik no, kurang rasanya gengsi itu. Sehingga pak, kalau pai membali takjil itu, kita harus membawa dengan bawaan yang banyak. Itu cie saja untuk diri kita di sehari ko saja baru. Makanya hakikat dan makna dari ibadah yang kita lakukan sehingga terjaga diri ko. Itu alun kekeluargaan yang ingin kita sampaikan. Ba'awak akan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita supaya membalik berbakti kepada awak, sedangkan awak memberikan contoh yang demikian. Itu baru penjagaan terhadap diri kita. Yang kedua yang Allah sampaikan, wa ahlikum. Ini yang kedua. Masuk ke pembahasan berbakti kepada orang tua, tapi wa agiahkan dulu contoh sebagai orang tua dan keluargamu. Maka para ulama menafsirkan wa ahlikum nara ai auladikum bita'dibihim wa ta'limihim. Artinya anak-anakmu dengan cara apa? Dua cara mendidik anak tu. Yang pertama berikan pendidikan adab, yang kedua berikan pendidikan ilmu pengetahuan kepada anak. Anan kecil ulama yang pertama ilmu adab. Kini kita caliak kepada anak kita masing-masing. Sudahkah kita tanamkan ilmu pendidikan adab itu kepada anak kita atau belum? Baca roman caliak contohnya Ustaz, nyolah gadang kini Ustaz Tentu kita lihat bagaimana dia ketika berbicara, berinteraksi dengan kita. Mencaliak kawa atau indah no? Kini ketika ama-ama ambulah ka memasak kuah.
Sudah asar mulai sibuk untuk membuat pembukuan. Kironyo gas ku habis. Anu terjadi bapanggia si Arif Rahman Hakim tadi. Ambo salah contoh non cak. Ana makejekkan si Hakim. Kim sekali. Oh Kim 2 kali. Oh sayang Hakim. Amak kami minta tolong lah masuk surat dari dapur tu mak. Nan si Hakim tadi mangano? Ndak manjawi no doh. Ana mina pe no. Kasihan mencaliak pak. Mencaliak no kape nyo labiah pantiang dinyoiku untuk dicaliak daripada orang tuanya. Itu adalah adab. Sepele rasanya tapi kita sering kecewa di sana. Acuk wak tak kancih kalau kecil orang awak no kita. Acuk wak terkecewakan dengan hal yang seperti itu. Dek gara-gara apa? Dek gara-gara awak ndak pernah magiahkan pendidikan mode itu. Jadi baalu anakku kah berbakti no kawa untuk mencaliak dari segi sopan santun dalam berbicara saja dulu. Sedangkan dari kecil awak tidak pernah memberikan perhatian untuk melakukan hal yang seperti itu. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, kalau kamu ingin mendidik anakmu, maka dari kecil itu suruh dia untuk menatapmu, ucapkan yang ingin kamu sampaikan, maka di sana akan tersalurkan kasih sayang. Kini ketika wak lah panik sedang mengecek anak tu, anan wak jadikan kepada badan diri wak sambil maling ngasih, bekolah pak panik baru, bekolah mak panik baru. Akhirnya pak ketika lah gadang, bekolah mak santalai. Itu adalah pendidikan adabnya, wa ta'limihim, dan pendidikan ilmu pengetahuannya. Apakah ilmu itu adalah ilmu yang berguna untuk kehidupan dunianya atau ilmu yang nanti akan dia bawa di akhiratnya? Oh Ustaz, kalau untuk diri kami nan tadi Ustaz, ku anfusakum, jagalah dirimu. Alhamdulillah nan kami secara pribadi Allah bisa melaksanakan itu Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk anak kita baanyo, tentu itu menjadi pertanyaan kepada diri kita. Sehingga bakti anak itu nanti ketika awak lah di usia senja mode kini kuah. Kok dicali apa-apa ambo lahi kok di sekolah, ama-ama ambo lahi di sekolah. Lah bara umuah tu rasanya Allah titipkan kepada kita. Puluhan tahun, mungkinlah setengah lo abad no. Jatah awak tu 63 no tu sesuai dengan Nabi. Lebih daripada tu lah bonus selain tu. Aku lah hadu 60 umur kita kini ku anak wak lah gadang-gadang anan kawa aruan lemak. Apalagi pai luak takziah, pulang takziah mencaliak orang takabik tangannya, takabik daguannya, tasumbik matonya, tasumbik talingonya, tasumbik hidungnya. Jua tasumbik no. Jo kain kapeh. Tiba dalam kamar duduk taman nuang siap mode kolea. Tak buka lo pintu kamar tu agak sakit wak cali anak-anak wak cucu-cucu wak sedang balari nyo sanang-sanang di luar situ tu. Nana wak pulang takziah tadi lah mulai memikirkan bahwasanya oh ya ndak lama lah jatah hambo lo lagi kah. Tapi kia di badan diri tadi tu. Maka untuk menunjukkan bakti anak kepada orang tuanya tadi, kalau seandainya kita berikan ilmu yang memang layak untuk dia sehingga dia bisa memberikan itu nanti ketika sudah kita berada di usia yang senja, maka ketika memanggil anak tadi, nak kamarilah agak sabanta. Duduklah di sebelah mak ku. Awak duduk di dalam kasur, awak suruh no duduk di sebelah awak tu. Tu mak, tu pak cik no. Tadi mak pulang menjanguk, pulang takziah nak. Mencaliak tetangga awak nan rumahnya limo rumah dari rumah awak kini tu lah nak ado selainya tu. Lah tahu ang kabarnya tu. Lah mak. Kini tapi kia lo dia mak jawab pak. Raso-rasonya mak jawab pak. Ndak kalamu lo lah itu nak. Kecil anak wak. Lah dia mak ko, lah dia pak ko. Ya betul mak.
Aduh, saya nak sampaikan kau. Mana keluar awak, cik. Ayo mantun. Iyo. Setelah itu bagaimana? Kalau wak paciannya, duduklah siko agak sawanta dulu ha. Aju lai. Yo kalau memang seandainya itu terjadi kamak jo apa nak baa menuri engkau. Maka pertanyaan kita yang tadi itu akan memberikan dua jawaban yang akan kita terima nantinya. Yang pertama, jawaban itu memberikan kebahagiaan bagi kita. Yang kedua, jawaban itu memberikan rasa sakit yang sangat mendalam itu. Kini nan sanangnya atau nan sadiahnya dulu mak. Nan sadiah dulu Ustaz, dia happy ending wak seketik. Jadi wak bahas nan sadiahnya. Kalau kita tanyakan, kalau seandainya itu terjadi kepada orang emak, jawab pak nak, baa menuri engkau. Maka anak yang tadi tidak pernah kita berikan pendidikan, wak magi piti balanjo seno. Pailah ke sekolah ke situ ah. Bermasalah nak ada sekolah ni ditentui. Itu kan luar biasa tu. Sehingga mengecek pula adalah salah satu di antara orang-orang tua kita di sekolah itu, orang tua dari santri anak-anak kita itu kecilnya, kami kanlah memaya ke situ Ustaz, anak kami kanlah kami titipkan ke situ. Allahu Akbar. Itu kalau nyo mondok, kalau nyo pulang balik apa? Ya kalau tiba di rumah tu mak yang menjadi itu tanggung jawab. Kalau itu dia jawab ada guru besok mak pengan saya nak kau lebih pacuknya dia mak daripada jambu 5 cina. Tu bawa sampai ke sekolah dia mak kau. Anang bisa kita jawab terhadap itu. Kalau membalik lu juga misalnya gitu kan. Nak senang tuntui. Nak senang tuntui. Kan ikan tiak tuntui. Kan piciak tuntui. Allahu Akbar. Yang kita tahu itu kalau seandainya kita lihat keluar sana itu bagaimana dia memenuhi kebutuhan anaknya saja. Tapi tidak pernah menanyakan apa yang engkau dapatkan di sekolahmu, apa yang sudah engkau pelajari, bagaimana dengan kajianmu. Ketika kita bertanya mode yang tadi itu, jadinya, itulah mak. Jangankan untuk solat jenazah untuk membaca Al-Quran sepatah-patah aja baru sampai kini maaf. Dan itu bisa kita lihat mulai dari SMP, SMA sampai perkuliahan. Banyak anak-anak kita itu yang tak pandainya mengaji tu. Tak pandai bagainya mengaji tu mak. Lah SD-nya, SMA-nya, SMP-nya sampai ke kuliah, ketika disuruh membaca tu alif lam ra, ada yang bacanya alaro. Dan itu hamba mengalami. Disuruh membaca kaf ha ya ain sad, ada yang bacanya ka ya ain so. Faham dia terhadap yang dia baca, dia tahu huruf hijaiyah tapi tidak faham terhadap apa yang ingin dia lafazkan. Disampaikannya mudi itu bisua tu dalam bentuk ba'an ka berbakti di usia akhir yang senja kita tadi tu dijawab no mudi itu tadi. Kalau itu yang nak pandai wak demak. Ba'anyo kalau wak panggil si ustaz itu, ba'anyo kalau wak panggil si buya tu, anyo lebih terkenal. Ba'a rasanya perasaan mak. Sadiah ndak hati ko rasono. Sadiah. Tapi kalau kita berikan pendidikan yang layak untuk anak kita, kita berikan pendidikan adab pula dan sopan santun kepada anak kita mulai dari sejak dininya sampai ketikanya gadang. Masih takana aja awak bahwasanya ambo ko orang tua ketika nampak anak wakatulah sudah azan, tentu secara otomatis mengecekkan lah sembahyang wak lena. Walaupun dia sudah besar, walaupun dia sudah dewasa. Jangan sampai nanti ketika anak kita sudah tumbuh dewasa dan besar itu, ketikalah taranga ketika waktu orang azan abang orang di masjid ataupun masalah awak mengecekkan kamang aja diingatkan nyo kala kadang tu. Makanya ketika awak meminta mode itu tadi itu bakti dia terhadap diri kita itu tidak kita dapatkan. Itu alun bakti-baktinan lain lah itu. Tapi kalau kita pertanyakan seperti yang kita tanyakan di awal tadi, kita dapat nan happy endingnya lah. Happy endingnya, kalau seandainya amak japa memang mode itu wisu anak,
Ba'a menurut engkau nak. Kalau kita berikan pendidikan yang layak, pendidikan adab, ilmu pengetahuan, dan selalu kita kontrol dia dalam kehidupannya, anak akan dijawab oleh anak kita terhadap diri kita. InsyaAllah Pak, InsyaAllah Mak, itu menjadi suatu kewajiban bagi aku seorang anak kepada engkau. Taruhlah inyo ndak pasiah membaca Al-Quran bana gitu ah. Ndak mode orang yang mendayu-dayunya ketika membaca Al-Quran, tapi lai pandai no. Taruhlah ilmu agamanya tidak seperti buya-buya, alim ulama, ustaz-ustaz yang kondang di luar sana, tapi ketika inyo melaksanakan kewajibannya terhadap dirinya dan terhadap orang tuanya, inyo lai pandai. Dan pertanyaan setelah itu, bukankah itu menjadi suatu kebanggaan terbesar bagi kita sebagai orang tua kini gua? Nanlah sanjo muaku rasunah. Ketika wak bertanya mode tadi kepada anak kita dan dijawab dengan pertanyaan, InsyaAllah kewajiban ambo sebagai anak kepada engkau seorang tuaku akan aku laksanakan itu. Ya kalau memang Allah memanggil suama, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan engkau, konan bertanggung jawab maaf. Konan bertanggung jawab pak cik doh. Dan bukankah itu menjadi kebanggaan terbesar dalam diri awak tu? Artinya kalau kita tak berfikir sampai ke sana dan kita masih menganggap bahwasanya ini terlalu biasa dan enteng saja, terkadang kita terlalaikan karena suatu kebiasaan. Makanya berbaktinya seorang anak kepada orang tua, peran terbesar anak itu akan berbakti nanti ketika dia sudah dewasa, tentu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana usaha dari orang tuanya mendidiknya sejak dia berusia dini itu. Sehingga nanti ketika nyelah dewasa itu akan selalu diterapkannya dalam kehidupan. Makanya Allah mengingatkan diri kita itu, jagalah dirimu. Allah tak jago diriku, Allah jago anak-anakmu. Supaya nanti saling menjago kita dalam kehidupan kecil Allah. Hidup di mana? Kalau awak lah tua tentu dalam kehidupan dunia, ndak dizopornya ke pati jompo doh, ndak diopornya ke orang lain doh, ndak disuruhnya dijagoan di orang lain doh. Dulu ketika ketek no, dengan bahagia wak membarasiahkannya. Kini ketika wak tua wak lebih bahagianya membarasiahkan. Atau justru menjasa jijik dia terhadap apa yang ada pada diri kita. Dan itu tidak bisa kita anggap remeh. Kenapa? Mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Allah sampaikan, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa yang Allah panjangkan umurnya, Allah kurangi dia dari segi penciptaan. Dulu taguk kaki berjalan, kinilah batungke. Batungke itu bapacian julai. Bara lantai janjang yang nawak pijakkan mulai dari bawah sampai ke atas, mungkin lebih dari 20 rasono tu. Atau 20 lah paling banyak tu. Dulu ketika muda santai sana tu, 2 langkah 2 janjang wak langkahkan. Kini salangkah saja bapacik wak tu. Tiba di tengah mambiak anguk tu. Sampai di atas sasa anguk tu. Kalaulah adu misalnya anak wak duduk di bawah situ, nampak di nyawa sedang mode tu, lain tak dipaciin wak, lain tak digendongnya wak. Samu jo ketika nyeketik nampak dia wak mandaki janjang, tentu wak bimbing dan wak pacik kan no. Itu kalau dalam ilmu biologinya itu disebut dengan simbiosis mutualisme tu. Menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau awak memberikan kepada anak kita ketikanya berusia, ketika kecil usia dininya seperti itu, awak ajarkan sampainya dewasa, maka ketika kita sudah tumbuh pada usia senja kita, awak diagiahnya lah mode itu balik. Bara banyak anak-anak yang sudah beranjak dewasa dan lah labiah lu 30 umur no, mancaliak gaeknya lah umur 50 60 kateh, jalan surangnya pabiarkan seno. Jadi tidak bisa kita menuntut seorang anak itu harus berbakti kepada orang tuanya, sedangkan kita sebagai orang tua saja tidak memberikan itu kepada mereka.
Tu caranya mulai dari sejak dini wak tanamkan. Nak, isu kalau lah gadang berjalan-jalan kini kan apa jamak membimbing kok nak tak kau apa jamak mode itu isu anak bimbing lo pak jamak mode kini kok deh. Tentu itu yang kita sampaikan kepada anak kita. Jangan sampai ketika kita hidup dalam kehidupan dunia baca kak baparang baku basumpah serapah sinan kita sampaikan kepada anak kita. Itu dalam kehidupan dunia baru tuh. Nanti ketika di akhirat kok ditanyakannya di Allah, badu-aduan wa jatuhan Allah tuh. Nan Allah sampaikan, bagaimana penjagaanmu terhadap dirimu wahai hambaku Allah, dan bagaimana penjagaan dirimu terhadap keluargamu. Nan bisa wa jawe isu kepada Allah. Maka itu menjadi bahan renungan kepada diri kita bersama. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berikan kepada anak kita menjadi bahan renungan bagi mereka. Kalau seandainya kita sudah memberikan ilmu yang memang dia memberikan baktinya nanti ketika kita berada pada usia senja kita, alhamdulillah. Tapi kalau kita rasanya masih setengah atau baru bergerak mulai dari saat ini, maka untuk saat kita berada di usia senja ini, koklah gadang nak wak kan tak kasalah bagai itu doh. Koklah dewasa bana anak kan tak malu bagai itu doh. Meminta kita meminta ke anak, kok kasandainya merayu bana kita kepada merayu kepada anak kita sendiri. Mendidik bana walaupun sudah dewasa itu adalah pendidikan seorang tua, walaupun sudah gadang. Sedangkan hujan labik senyupai dari rumah, wah anda balik ke rumahnya serang anak kecil kan elok-elok nak dan kancang-kancang juo nyo kalah ngaratinya tuh kalau seandainya lah gadang dewasa ya. Tapi karena rasa sayang dan kasih kita yang ada di dalam diri, tetap wak sampaikan itu kepada anak. Maka ketika Allah masih berikan kesempatan, ketika Allah masih berikan kesempatan untuk kita berkumpul dengan keluarga kita, termasuk anak-anak kita yang sudah dewasa tersebut, mulai dari kini sampaikan kepada mereka, nak, kau kalau seandainya beko ba aku, woi lum pandai beraja dari kini nak. Jangan-jangan anak kita rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, tak tentu dinyo tu dah. Atau lah 7 balik hari atau 6 balik harinya berpasu niatnya atau dia solat, dalam solatnya dia hanya tunggang tunggi sehingga kan yang hanya itu bodoh tu bawakih no memangka no hitam warna no asajak bilolnya nepekkan yang mode itu. Tapi ketika berbicara dengan orang tuanya, berbicara dengan nada-nada yang tinggi, berbicara dengan nada-nada yang lantang. Bahkan ketika kita butuh kepada mereka, lah nak tahu kau tak tahu kakiku menggari, nak tak tahu badanku untuk digarikkan, bisuakku kasih mengadu. Tentu tidak lain dan tidak bukan kepada anak kita sendiri. Karena tidak ada yang mengetahui terhadap apa yang ada pada diri kita ini kecuali memang anak kita itu. Nanti kalau seandainya awak akan dimandikan di orang, anak tidak pandai memandikan mayat, kalau ketagak laki-laki dan perempuan jenazahnya di mana tagaknya nak, ayo nak tahu doh mak, ayo nak tahu doh pak cik no. Aku sembarang sini tagak isu. Jadi bakti itu adalah apa yang kita tanamkan kepada anak kita sehingga dia terapkan itu, ditambah dengan ilmu-ilmu yang dia dapatkan dari guru dan orang-orang yang berada di luar sana. Pokok pondasi dasarnya adalah kita yang orang tua yang memberikan pengukuhan terhadap pondasi bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Mungkin itu yang dapat hamba sampaikan. Terlebih terkurang hamba minta maaf kalau ada kata-kata yang rasanya kurang pas ataupun yang tidak layak untuk disampaikan tadi. Ambo secara pribadi minta maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.